Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mati Suri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Saya mengerti ketakutan Pak Abdu, tetapi tidak ada cara lain kan? Pak Sugeng menatap dan menepuk bahu kanan Pak Abdu. Ayo cepat bergerak, kita dikejar waktu. Di sini, Red. Retno melihat ke sekitar di tempat mereka berdiri. Dari deskripsi yang dibilang Pak Sugeng, hanya rumah di depan kita ini yang cocok. Di hadapan mereka kini terpampang sebuah rumah kayu sederhana, persis dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng. Pintu rumahnya tertutup, jendela di samping rumah pun demikian. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Bagaimana jika dia sudah meninggal di dalam rumah? Tanya Wawan yang terlihat enggan untuk menemui si pemilik rumah. Saya masih hidup, seru suara perempuan dari belakang Retno dan Wawan. Astagfirullah, ucap mereka serentak. Di belakang mereka berdiri seorang perempuan parubaya mengenakan pakaian serba hitam. Tetapi tidak ada helaian hitam lagi di kepalanya, semuanya putih. Dan di mulutnya terkunyah lembaran daun sirih. Nek Sirih, tebak Retno yang sudah mampu menguasai dirinya lagi. Sementara Wawan tidak mampu berkata. Jantungnya terasa ingin lepas seketika karena sapaan tiba-tiba. Mereka masuk ke dalam rumah mengikuti ajakan Nek Sirih. Bagian dalam rumah sama sederhananya dengan luar rumah. Tidak ada meja atau kursi. Pencahayaan dengan lampu yang temaram karena jendela tidak dibuka. Lemari kayu sederhana dengan tutup kaca yang tidak terdapat banyak barang. Hanya ada sebuah bingkai foto yang terdapat potret seorang perempuan muda dan cantik di dalamnya. Bukan sebuah foto dari zaman dulu. Foto hasil jepretan dari kamera masa kini. Jadi, apa tujuan kalian ke sini? Retno menceritakan panjang lebar alasan mereka mendatanginya, tentang tragedi yang tengah terjadi di desa ini. Nek Sirih tersenyum. Akhirnya warga desa membutuhkan bantuanku. Saya tidak tahu bagaimana hubungan nenek dengan warga desa, tetapi saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan dan Pak Sugeng meminta kami ke sini, jelas Retno. Nek Sirih mengunyah cepat sirihnya. Sugeng, dia masih hidup. Masih, tentu masih, timbal Retno. Nek Sirih mengambil bakul kecil yang dijadikannya sebagai tempat sampah dan melepeh daun sirih ke dalamnya. Aku tidak bisa membantu masalah kalian, ucapnya. Raut kecewa kini muncul di wajah Retno dan Wawan. Mereka tidak tahu lagi harus kemana untuk meminta bantuan. Retno tahu Allah tempat meminta dan memohon, tetapi dia yakin pertolongan Allah pun memerlukan perantara. Tidak dapat muncul begitu saja seperti zaman para nabi, zaman manusia-manusia terpilihnya. Hanya saja aku punya kenalan yang dapat membantu, tetapi, ucap Nek Sirih menggantung. Tapi apa, Nek? Tanya Wawan tidak sabar. Dia tersenyum, menampakkan deretan giginya yang kuning karena sirih. Tidak semua orang bisa memasuki tempat di mana dia tinggal. Retno dan Wawan saling tatap, lantas memandang heran ke arah Nek Sirih. Memangnya dia tinggal di mana, Nek? Tanya Retno. Padang 12, seru Nek Sirih. Wawan tertawa kecil, lantas menghela nafas panjang. Maksud nenek orang yang dapat membantu kami orang Limun, seru Nek Sirih menjawab pertanyaan Retno. Wawan menelan liur mendengarnya. Yang perlu kalian ingat adalah jangan sampai benang kalian terputus. Jika sampai itu terjadi, salah satu di antara kalian yang masuk ke dalam Padang 12 tidak akan kembali. Nek Sirih memperingati Retno dan Wawan, lantas memberikan sebuah benang jahit berwarna merah yang lebih tebal dibanding benang biasa.
Retno menerima benang tersebut diikuti tatapan penasaran Wawan. "Apa cukup benang satu gulungan ini saja?" tanya Retno. Wawan mengangguk menyetujui ucapan sahabatnya itu. Nek Siri tertawa. "Jangan menilai sesuatu dari yang terlihat saja. Coba dulu, baru kau akan tahu." Retno memasukkan gulungan benang ke dalam saku jaketnya yang berbahan jeans. "Sebaiknya kalian bergegas sekarang, karena racun itu punya waktu reaksi yang berbeda-beda pada setiap orang yang meminumnya." Nek Siri mengambil siri yang baru saja dibuatnya lagi di atas piring dan mengunyahnya. "Tergantung dari tingkat keimanan orang yang meminumnya. Semakin beriman, maka semakin lama hingga racun tersebut berhasil memutus seluruh tali jiwa. Tapi jika imannya tipis, sekali teguk saja bisa langsung mati," tambahnya dengan mulut penuh siri. Mereka paham dengan apa yang Nek Siri maksud, dan itu membuat mereka benar-benar harus bergegas. Sebab keimanan seseorang sulit ditakar oleh manusia lainnya. Tidak ada yang tahu siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Retno bersimpuh dan mengulurkan tangan ke Nek Siri untuk bersalaman. "Kami pamit dulu," ucap Retno. Nek Siri menatap mata Retno yang berwarna hitam kelam dengan seksama, lantas menyambut uluran tangannya. "Awalnya aku ragu, tetapi setelah melihat sinar matamu, keraguanku hilang seperti debu. Tatapanmu sama seperti tatapan pria yang kukenal dulu," serunya membuat tanda tanya di kepala Retno kembali. "Siapa?" tanya Retno tidak mampu menahan rasa penasaran. Nek Siri tertawa. "Atau mungkin kalian memiliki hubungan darah?" Wawan hanya mendengar percakapan mereka dengan wajah bingung. "Siapa namanya?" kejar Retno lagi. "Putra Kelana," tandas Nek Siri. Retno dan Wawan dibuat terbelalak mendengarnya. "Bagaimana nenek tahu nama ayahnya?" tanya Wawan takjub. Keringat mengucur di dahi Retno. Tangannya dingin bagai balok es. Nek Siri mengangguk sambil tersenyum. "Jadi benar, kalau begitu kau orang yang tepat untuk menghentikannya. Biar kau yang masuk dan temanmu yang menjaga benang sebagai jalan kembali." Dia menatap Retno dan Wawan bergantian. "Bagaimana Anda mengenal ayah saya?" "Aku bisa menceritakan detailnya, tetapi bukankah saat ini ada yang lebih penting untuk kalian lakukan? Atau aku salah?" Wawan menatap Retno yang terdiam. Dia mengerti apa yang ada di pikiran Retno saat ini, yang ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya yang sudah meninggalkannya sejak kecil, meninggalkan Retno dan ibunya ke alam yang berbeda. Wawan menepuk bahu kanan Retno. "Ret, kita bisa kembali ke sini lagi setelah semua selesai," serunya mencoba menenangkan pikiran sahabatnya itu. Retno menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. "Baiklah, ayo kita pergi." Nek Siri tersenyum puas mendengarnya. "Semoga berhasil, Nak," doanya. Hamparan pasir putih, rerumputan liar yang jarang-jarang, dan pohon yang tumbuh berjauh-jauhan yang dapat dihitung jari adalah pemandangan yang sama, terhampar seperti pertama kali mereka berhenti di tempat ini sebelumnya. Namun, ada yang berbeda kali ini. Tempat ini bukan hanya menjadi perlintasan, tetapi menjadi sebuah tujuan. Wawan menelan ludah menyadari mereka kembali lagi ke tempat ini. "Aku tidak perlu bertanya soal keyakinanmu lagi, kan?" Retno tersenyum getir mendengar candaan sahabatnya. "Jangan khawatir, Nek Siri sudah bilang aku orang yang bisa melakukannya, kan? Sekarang pikirkan saja dirimu. Jangan sampai kau lari terbirit-birit dari sini meninggalkanku," balas Retno. "Sial, kau sudah tahu rencana daruratku," seru Wawan. Tawa pecah di antara mereka. Tawa yang hanya menyamarkan apa yang sebenarnya saat ini mereka rasakan. Tawa yang bertujuan menguatkan diri mereka masing-masing. "Pegang baik-baik gumpalan benang itu. Pastikan kau menarik kembali setelah mendapatkan isyarat dariku," pinta Retno. Wawan menengadah ke langit yang mulai menggelap. Telinganya lamat-lamat mendengar kumandang azan dari kejauhan. Mungkin Pak Abdu yang sedang azan, pikirnya. Setelah pikirannya sedikit tenang, dia menurunkan pandangan kembali ke depannya. Mulutnya sudah hampir berucap membalas Retno, tetapi sahabatnya sudah menghilang seperti ditelan bumi. "Kau kemana, Retno?"
Jantung Wawan berpacu sangat cepat. Diliriknya gulungan benang yang berada dalam genggamannya. Gulungan tersebut sudah bergerak tanpa dia sadari. Sudah terulur mengikuti langkah Retno yang sosoknya tidak dapat dia lihat lagi. "Kembalilah dengan selamat, Retno," gumam Wawan. Di sisi lain, Retno sedang melangkah di pinggiran sebuah jalan besar. Jalan dengan aspal hitam legam dan sangat mulus. Di ujung jalannya terdapat sebuah gerbang selamat datang yang begitu indah, besar, dan mewah. Cahaya lampu yang terang benderang menghiasi di seluruh pinggirannya. Dan di balik gerbang tersebut terdapat sebuah kota dengan banyak bangunan besar yang lebih bercahaya dari gerbang selamat datangnya. Lama Retno terpukau menatapnya. "Ini kota Padang 12, gumamnya. Dia beralih menatap ke arah belakang. Gelap, hanya itu yang terlihat. Tidak ada jalan, tidak ada sahabat yang diajaknya bicara sebelumnya. Dia mengikat benang ke jari kelingking sebelah kanannya. "Bismillah," ucapnya. Retno melangkah ke arah gerbang dengan pasti. Dengan langkah yang terasa lebih ringan dari sebelumnya, seakan gravitasi di sini lebih kecil dari dunia luar. Gerbang sudah dilewati, masuk ke dalam kota yang dipenuhi keramaian warganya yang sedang menikmati malam. Deretan mobil mewah terparkir di pinggiran kafe. Beberapa merek bahkan tidak pernah terlihat di kota Ketapang. Salah satunya mobil merah berlambang kuda jingkrak di kap depannya. Retno tertawa sambil menggelengkan kepala. "Ini kota gaib Padang 12. Ini lebih mirip sudut kota di luar negeri sana," serunya tidak percaya. Beberapa warga kota melihat ke arahnya karena suara yang dia keluarkan. Mereka menatapnya dengan tatapan merendahkan, lantas tertawa. "Apa yang kamu cari?" tanya seorang wanita cantik seumuran Retno yang sudah berdiri di sampingnya. Aroma parfum berbau bunga memenuhi rongga hidung Retno. "Ah, aku sedang mencari seseorang," jawab Retno. "Siapa?" tanya wanita itu lagi dengan lembut. Retno lupa bertanya kepada Nek Siri namanya atau nama panggilannya, tetapi dia sudah terlanjur masuk dan tidak mungkin untuk masuk kedua kalinya. Aku tidak tahu namanya," jawab Retno tergagap. Si wanita tertawa pelan sambil menutupi mulut dengan tangannya. "Bagaimana kamu bisa menemukannya jika begitu?" Retno ikut tertawa, menertawakan kebodohannya sendiri. "Kalau begitu, mau ikut aku?" Retno mengernyitkan dahinya. "Kemana?" "Ke rumahku." "Untuk apa?" Retno masih belum memahami keinginan wanita di hadapannya ini. Si wanita berambut hitam panjang dengan hidung mancung seperti luncuran dan bibir mungil yang merah itu meraih tangan kanan Retno dan menggenggamnya. "Ayah sudah menyuruhku untuk segera menikah dan dia pasti bangga jika aku berhasil menikah dengan manusia sepertimu," ucapnya lantas tersenyum. Bulu kuduk Retno mendadak berdiri. Sesaat dia lupa sedang berada di kota gaib, kota tempat para jin yang disebut orang limun. Dan wanita di hadapannya merupakan salah satu dari mereka. "Ayo!" Jin wanita itu menarik tangannya, menggiring Retno menuju mobil Audi berwarna hitam yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka bicara. Tapi bukan itu tujuanku ke sini," protes Retno pelan. Tanpa mengindahkan ucapan Retno, si jin wanita makin kuat menggenggam dan menariknya. Retno berhenti mengikutinya dan mencoba menarik lengannya, memberikan perlawanan. Kamu dengar, aku kesini bukan untuk menetap, apalagi menikah denganmu," teriaknya. Jin wanita tersebut akhirnya merespon. Dia berhenti melangkah dan membalik badan menghadap Retno. "Kau harus menjadi suamiku," teriaknya dengan suara yang mengerikan. Astagfirullahaladzim. Retno terkejut melihat wajah jin wanita tersebut yang sudah berubah menjadi sangat buruk, berbanding terbalik dengan rupa sebelumnya. Sebaik-baiknya rupa jin ialah seburuk-buruknya rupa manusia. Retno hampir melupakan hal tersebut. Para jin lelaki yang tengah santai di kafe berjalan menghampiri mereka karena keributan yang tercipta, dan mereka pun sudah berubah ke wujud asli mereka. Retno menutup mata, mulutnya tidak henti melafal doa, mulai dari ayat kursi, Al-Falaq, dan Anas, dan upayanya membuahkan hasil.
Para jin tersebut menjauh beberapa langkah darinya, tetapi tidak meninggalkannya sendiri. Mereka malah mengepung Retno kini. "Pergi, tinggalkan dia sekarang!" teriak jin bersosok seorang pria parubaya. Retno membuka mata dan menatap ke arahnya. "Kakek!" Retno mengenali sosok tersebut. Sosok yang ternyata adalah kakek-kakek yang sempat memperingatkan Retno dan Wawan agar tidak pergi ke desa Pagar Mentimun. Si kakek tersenyum karena Retno masih mengenalinya. "Kita berjumpa lagi, nak." Tanpa perlu menunggu perintah berikutnya, para jin yang semula menggoda Retno pergi meninggalkan mereka berdua secepat mungkin. Mereka terlihat sangat ketakutan dengan jin parubaya itu. Baru saja Retno hendak berucap, si kakek sudah menyelanya. "Kau disuruh oleh Nek Siri kemari." Mata Retno membulat. "Bagaimana bisa kakek tahu?" "Dia sudah mengirim pesan kepada aku," ucapnya. Wajah Retno terlihat makin bingung. "Caranya?" Si kakek tersenyum. "Cuma sesama kami yang bisa melakukannya," ucapnya membuat kening Retno penuh kerutan. "Nek Siri, dia sebangsa kami, orang Limun," tambahnya. Retno memejamkan mata dan menghela nafas panjang. "Kenapa aku tidak menyadarinya?" "Karena dia sudah lama menetap di alam manusia. Boleh dibilang, dia seperti manusia yang sudah merasa nyaman tinggal di sini dan tidak ingin kembali lagi ke alamnya," jelas si kakek. Tidak henti-hentinya Retno dibuat takjub oleh warga desa Pagar Mentimun. Selalu saja ada hal yang mampu membuatnya terperangah, termasuk hal yang baru diucapkan oleh si kakek padanya. Namun, siapapun itu, apapun itu, jika bisa membantunya menyelesaikan tragedi yang sedang terjadi, akan dia terima. Kecuali dari golongan setan yang sudah jelas-jelas membangkang penciptanya. "Ikuti aku," ajak si kakek kemudian. "Kemana?" "Ke tempat di mana penawar yang kau cari berada," seru si kakek. Retno mengikuti langkah si kakek, berjalan membelah kota yang gemerlap dan riuh dengan keramaiannya. Retno pernah mendengar tentang desas-desus kota ini yang katanya mewah, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan semewah ini. "Apa semua daerah yang dihuni bangsa jin seperti ini?" tanya Retno kepada si kakek di sela perjalanan. Si kakek tertawa. "Sejauh yang ku tahu, setiap tempat berbeda, menyesuaikan dengan karakteristik dan selera penghuninya juga." "Sudah seperti manusia saja," seru Retno. "Jin dan manusia diciptakan untuk menyembah dan menjalankan perintahnya, bukan?" "Saya tahu, tetapi hanya bahan penciptaan kita saja yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Begitupun soal kehidupan. Ada jin yang kafir dan ada jin yang taat kepada Allah. Maka tidak salah, bukan, jika kami juga punya selera?" Si kakek bertanya. "Saya mengerti sekarang, kek," Retno mengangguk. Cukup jauh rasanya mereka berjalan, membuat Retno berkali-kali melihat ke arah benang di tangan kanannya, kemudian melihat ke arah benang yang berada di jalan. Si kakek yang menyadarinya lantas berkata, "Tenanglah, benang itu dapat menyesuaikan panjang dengan sendirinya. Tidak usah khawatir." Retno bernapas lega mendengarnya. Mereka kini tiba di ujung kota. Ada sebuah gerbang lainnya di hadapan mereka, tidak semewah gerbang selamat datang sebelumnya. Gerbang ini sangat lusuh dan tertutup rapat oleh pintu yang terbuat dari teralis-teralis besi berwarna hitam. Di balik gerbang tersebut terlihat hamparan hutan yang lebat dan sangat gelap. "Kita sampai," ucap si kakek. "Lagi," gumam Retno yang masih belum lupa rasanya saat dia berusaha keluar dari kebun sawit Mansor. Si kakek menatap Retno. "Di dalam sana ada hal yang kau cari untuk menyelamatkan warga desa." "Apa wujudnya, kek?" "Air dari sebuah telaga terlarang yang berada jauh di kedalaman hutan," jawab si kakek ringan. Retno menelan ludah mendengarnya. "Dan ada satu hal yang perlu kau ketahui. Berbeda dengan penghuni kota yang hanya berisi bangsa jin, di dalam hutan tersebut berisi bangsa setan dan bangsa jin kafir pendukung setan," tambahnya. Retno berdecak. Dia sudah dapat menebak
bahwa apa yang akan dilakukannya tidak akan mudah. "Kau ingin mundur?" selidik si kakek. Sudah sejauh ini dia berjalan, dan kata mundur sudah terlalu terlambat baginya. Seandainya dia mundur saat diperingati si kakek waktu itu, dia tidak akan berada di sini, dalam posisi seperti sekarang ini. Desa Pagar Mentimun akan berubah menjadi desa para setan jika saya berhenti sekarang, ucap Retno. Si kakek tahu Retno tidak akan mundur. Sejak bertemu di pinggir jalan saat itu, dia telah menyadari siapa pemuda itu. "Kau memang sangat mirip dengan bapakmu." Retno menoleh mendengar ucapan si kakek. "Kakek juga kenal dengan bapak saya?" tanyanya heran. "Tidak ada penghuni kota yang tidak mengenalnya. Putra Kelana," jawab si kakek. Bagaimana bisa?" Retno menatap si kakek dengan penuh tanda tanya. "Masuklah dan kau akan menemukan jawabannya di sana, dan bawalah ini," seru si kakek memberikan sebuah lentera yang entah muncul dari mana. Membuat mata Retno membulat. "Titipkan benangmu kepadaku, karena jika kau membawanya ke dalam sana, benang tersebut putus dengan sendirinya," tambah si kakek. Retno mengambil lenteranya, melepas benang yang terikat di jari dan memberikannya kepada si kakek. "Tapi bagaimana caranya saya kembali nanti?" "Kau akan menemukan jalanmu jika kau sungguh-sungguh anaknya," seru si kakek dengan senyuman di wajahnya. "Masuklah." Retno meninggalkan si kakek, berjalan ke arah gerbang dan mendorongnya hingga terbuka dengan perlahan. Aura suram menyeruak begitu saja, menghantam Retno yang berdiri menantang. Bau busuk berembus dari hadapan, terbawa angin dari sela-sela pepohonan yang tinggi dan gelap. "Bismillah," ucap Retno kemudian melangkah melewati gerbang. Kriat. Gerbang tertutup kembali dengan sendiri saat Retno melewatinya. Masih terlihat sosok si kakek saat Retno menoleh ke arah belakang. Wajahnya terlihat serius menatap Retno, tetapi juga menunjukkan ketenangan. Retno menghela nafas, meski di tangannya terpegang sebuah lentera dengan api menyala-nyala. Kegelapan hutan ini membuatnya hanya seperti cahaya dari sebatang korek api, kecil dan tidak berarti. Belum jauh Retno melangkah mengikuti jalan yang membelah hutan, sudah ada gangguan yang mencoba menguji nyalinya. "Mau kemana?" Suara seorang wanita bertanya kepadanya dari atas pohon. Retno tidak perlu menoleh untuk memastikan siapa yang bertanya, dan dia mengabaikan begitu saja. "Kau ingin menuju telaga?" Retno masih mengabaikannya. "Aku bisa membawamu ke sana," serunya kini sudah berada tepat di hadapan Retno. Langkah Retno terhenti. Matanya mau tidak mau menatap sosok kuntilanak mengerikan yang dari tadi mengganggunya itu. "Tidak perlu," seru Retno yang enggan menatap matanya yang seperti telur busuk. Terlihat beberapa ulat kecil berwarna hitam berjalan-jalan di atasnya. "Kau yakin kau bisa tersesat dan menjadi santapan lezat penghuni di sini?" serunya lagi. Bau busuk ikut menguar dari mulutnya saat bicara. "Pergilah," sentak Retno. Bukannya Retno tidak takut, tetapi dia sadar kalau dia terlihat lemah, maka dia akan kalah. "Yang seharusnya pergi bukan aku, tapi kau." Kain putih yang kumal dan lusuh di tubuhnya berkibar bersamaan dengan dia yang melayang menghampiri Retno. "Atau kau mau bersamaku di sini selamanya?" bisiknya ke telinga Retno. Lantas tertawa. Retno melapalkan ayat kursi dengan lantang, membuat si kuntilanak meringis kepanasan dan mundur selangkah dari hadapan Retno. "Hentikan, tolong hentikan. Aku akan membiarkanmu lewat, tapi..." Mendengar itu, Retno memelankan bacaan doanya, menatap wajah makhluk nista itu penuh selidik. "Tapi aku berbohong," teriaknya. Lantas tertawa dengan mulut terbuka lebar dan mata nyaris keluar dari tempatnya. Tanpa bisa mengelak, tangan si kuntilanak yang dingin dan lembab sudah mencekik leher Retno dengan kuat. Retno berusaha menarik tangan si kuntilanak agar cekikannya terlepas, tetapi tenaganya kalah kuat dari sosok hantu wanita itu. Rasa sakit karena cengkeraman kuku kuntilanak yang tajam dan hitam amat menyiksanya.
Ditambah rasa sesak yang sudah hampir memuncak, membuat dadanya terasa seperti terbakar. Dengan susah payah, Retno kembali membaca ayat kursi. Berharap cekikannya sedikit melonggar, tetapi yang ada sebaliknya, makin kuat dan membuat luka di leher Retno. Si kuntilanak melayang ke atas, meninggalkan tanah dengan membawa Retno bersamanya. "Kau menyuruhku pergi, siapa kau?" Air mata kini keluar dari kedua kelopak mata Retno yang tertutup rapat. Wajahnya memutih seperti kapas, telapak kakinya terasa dingin, walau tertutupi sepatu sneaker hitamnya. "Sudah saatnya," gumam Retno dalam hati. "Retno, Retno, bangunlah!" Panggil suara dari seorang pria. Retno membuka matanya perlahan, terasa sangat berat. Tetapi rasa penasaran membuatnya berusaha begitu keras. "Siapa?" tanyanya saat mata terbuka lebar. Hanya terlihat siluet hitam seorang pria yang berdiri menatapnya yang tengah terbaring. Sosok tersebut berjongkok di samping Retno. Cahaya sepenuhnya kini menampakkan wajah yang tersamar tadi. "Ini Bapak," ucapnya dengan sebuah senyuman di wajah. "Bapak?" Retno membelalak mendengarnya. Pria di hadapannya tersenyum. "Apa kabar Retno, anakku?" tanyanya. Retno tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak mengerti harus bersikap seperti apa kepada pria yang selama ini dia kenal dan kagumi hanya dari cerita ibu dan foto-fotonya. Retno bangkit dan duduk. "Apa benar Anda Bapak saya?" tanya Retno emosional. Dia masih belum percaya dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. "Menurutmu?" Retno mengamati dengan seksama. Wajahnya memang mirip foto bapak yang tengah menggendong Retno waktu bayi yang ada di kamarnya. "Mirip, sangat mirip," jawab Retno dengan mata memerah. Air mata keluar begitu saja tanpa dia sadari. "Tetapi kenapa?" tanya Retno sambil menahan tangis. "Kenapa?" Raut heran kini tergambar di wajah bapaknya. Retno menyeka air mata di wajahnya. "Bukankah Bapak sudah meninggal? Jika belum, kenapa Bapak baru muncul sekarang?" Pria yang memiliki mata berwarna coklat sama seperti Retno itu menghela nafas. Wajahnya yang putih terlihat sendu sekarang. "Akan ada saatnya Bapak menceritakan semua kepadamu. Kita duduk dan berbincang berdua selayaknya bapak dan anak, tetapi tidak saat ini." "Kenapa tidak? Bukankah sekarang kita sudah bertemu? Hanya ada kita." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.